Ada sekitar 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat gambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan gambar itu betul-betul gambar Nabi Muhammad, karena para sahabat ini mengenal dan pernah hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah melihat dan pernah belajar langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mungkin ada gambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, pemimpin bagi kaum muslimin. Khalifah Abu Bakar mengirimkan surat ke Kaisar Romawi, namanya Kaisar Heraklius, ingin berdakwah, mengajak untuk beriman kepada Allah SWT. Maka beliau mengutus 3 orang sahabat Nabi. Nah, salah satunya namanya Hisham bin Al-As. Nah, Hisham inilah yang menceritakan bagaimana perjalanan ketika beliau menjadi utusan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengantarkan surat kepada Kaisar Heraklius. Berangkatlah ketiga sahabat ini membawa surat dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketiganya kemudian bergerak menuju Syam untuk menghadap ke Kaisar Romawi. Maka 3 sahabat Nabi ini kemudian memasuki istana. Begitu memasuki istana, para utusan ini kaget. Semuanya serba merah, dinding-dindingnya merah, singgasananya merah, pakaian-pakaian para pejabatnya merah. Para utusan ini mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah mengungkapkan kalimat itu, ada peristiwa yang cukup menggentarkan. Tiba-tiba istana itu bergetar seperti ada angin yang besar yang menyapu tempat, sehingga Kaisar Romawi langsung melihat ke atas, apa yang terjadi. Karena ada getaran seperti gempa. Kaisar Romawi ini bertanya kepada para utusan ini, apakah kalian sering mengucapkan kalimat-kalimat itu di rumah-rumah kalian? Kata para utusan, iya, kami sering mengucapkan ini di rumah-rumah kami. Apakah ketika mengucapkan kalimat itu terjadi getaran seperti ini? Para utusan bilang tidak pernah. Ini hanya pertama kali kami terjadi seperti di tempat ini. Lalu Kaisar Romawi bertanya lagi, karena ini tidak lazim. Biasanya orang datang menghadap kaisar itu pasti akan memberi penghormatan. Akan tetapi 3 utusan ini, utusan Abu Bakar, utusan kaum muslimin ini tidak memberikan penghormatan. Maka ditanya sama Kaisar Romawi, kenapa kalian tidak memberikan penghormatan kepada kami? Kata para utusan, penghormatan kami tidak dibolehkan untuk kami lakukan kepada Anda. Kita tahu penghormatan orang-orang Islam itu adalah mengucapkan salam. Kaisar Romawi kemudian bertanya, apa penghormatan kalian? Bagaimana cara menghormati kalian terhadap sesama kalian? Kata para utusan, kalau kami bertemu dengan sesama kami mengucapkan assalamualaikum. Lalu apa yang kalian katakan? Bagaimana cara penghormatan Anda ketika bertemu dengan raja kalian? Kata para utusan, sama ucapannya assalamualaikum. Raja Heraklius kaget. Ternyata orang-orang muslim ini memperlakukan sesamanya sama dengan cara penghormatan sesama dengan raja itu sama. Maka kemudian bertanya lagi. Karena tertarik itu, kemudian banyak Raja Heraklius ini banyak bertanya tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ibadah-ibadah lain, bagaimana akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Raja Heraklius bilang kepada para utusan, tetaplah tinggal di istana kami, tunggu nanti kita akan bicara lagi. Para utusan ini kemudian tinggal di istana Romawi, dijamu oleh kaisar, kemudian dengan diberi tempat yang baik, diberi makanan yang baik, sampai 3 hari. Di hari ketiga utusan ini dipanggil lagi oleh Kaisar Heraklius, lalu menghadap kembali ke Kaisar Heraklius. Ketiga utusan ini melihat di depan kaisar ada satu kotak terbuat dari emas. Yang kotak itu sangat indah dan ada laci-laci. Jadi laci-laci kotak itu ada laci-laci itu yang masih setiap laci-laci ini dikunci dengan kunci yang rapat. Lalu Raja Heraklius membuka laci yang pertama, kemudian dikeluarkan ada sebuah kain terbuat dari sutra berwarna hitam, kemudian dibuka di depan para utusan. Para utusan melihat ada gambar berwarna merah. Gambar itu adalah gambar laki-laki yang kepalanya besar, matanya besar, kemudian lehernya itu jenjang, lehernya panjang, rambutnya dikepang 2, kepangannya sangat indah. Laki-laki ini tidak punya janggut. Lalu Raja Heraklius bilang, kalian tahu ini gambar siapa? Kata para utusan tidak tahu. Maka Raja Heraklius kemudian mengatakan, ini adalah gambar Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian Raja Heraklius membuka laci yang kedua, kemudian dikeluarkanlah sebuah kain berwarna hitam, kain sutra, kemudian dibuka. Nah, di situ ada gambar laki-laki warna kulitnya putih, kemudian matanya merah, kemudian janggutnya putih sangat indah dan rambutnya keriting. Lalu kaisar bertanya, tahukah kalian
kalian siapa gambar siapa ini? Kami tidak tahu, kata-kata para utusan. Kaisar kemudian mengatakan ini adalah gambar Nabi Nuh alaihissalam. Kaisar Heraklius kemudian membuka laci yang ketiga, laci yang di bawahnya, lalu dikeluarkanlah sebuah kain berwarna hitam yang ketika dibuka ada gambar seorang laki-laki, kulitnya putih, matanya indah, kemudian janggutnya putih, dahinya ini lebar, wajahnya lonjong, kelihatan sangat indah. Kalau dilihat sepertinya dia tersenyum. Lalu Kaisar Heraklius bertanya, tahukah kalian ini gambar siapa? Kami tidak tahu, kata para utusan. Lalu Raja Heraklius kemudian mengatakan ini adalah gambar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Raja Heraklius kemudian meletakkan gambar itu, kemudian membuka salah satu laci, kemudian mengeluarkan satu kain berwarna hitam, kain sutra, lalu dibuka. Di situ ada gambar seorang laki-laki yang berkulit putih. Para utusan ini langsung berdiri, langsung melihat. Hadza Rasulullah, ini adalah Nabi kami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiganya begitu terharu karena ingat kembali kebersamaan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika mereka belajar dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mereka mulai mengingat kembali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena ingatan itulah kemudian para utusan ini menangis. Melihat reaksi itu, Kaisar Heraklius kemudian berdiri. Benarkah dia? Katanya. Apakah benar dia? Maksudnya, apakah benar dia adalah Nabi? Ya, ini adalah Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah matanya, lihatlah wajahnya, seakan-akan dia tersenyum melihat kamu. Kemudian duduk lagi. Kaisar itu duduk lagi. Benarkah dia itu Muhammad? Iya, katanya. Lalu Raja Heraklius bilang kepada para utusan itu, tahukah kalian sebenarnya gambar ini posisinya ada di paling bawah, katanya, di paling bawah laci. Kami akan keluarkan di urutan terakhir karena mau posisinya paling bawah. Kaisar kemudian mengatakan, aku hanya penasaran, apakah benar salah satu dari gambar ini adalah nabimu, dan nabimu itu adalah posisinya adalah nabi terakhir di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT. Nah, Raja Heraklius ini, Kaisar Heraklius ini adalah kaisar yang sangat tahu sekali tentang baca kitab Injil dan kitab Taurat. Nah, kemudian dia duduk, dia terharu. Ternyata ada seorang pria yang mengaku diri seorang nabi yang berada di kota Madinah. Itu ada dalam susunan para nabi, dan kemudian dia meyakini bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Kaisar Heraklius kemudian memperlihatkan lagi, membuka lagi laci-laci itu, dibukalah laci lagi, kemudian dikeluarkan satu kain berwarna hitam, kemudian dibuka lagi. Di situ ada gambar Nabi Musa dan Nabi Harun dalam satu gambar. Jadi mereka berdampingan. Kemudian dibuka lagi, ada gambar seorang laki-laki yang disebut oleh Kaisar Heraklius itu adalah gambar Nabi Lut alaihissalam. Kemudian dibuka lagi, kemudian diperlihatkan lagi ada gambar Nabi Ishak. Kemudian dibuka lagi, kemudian ada gambar Nabi Yakub. Kemudian dibuka lagi, ada gambar Nabi Ismail. Kemudian dibuka lagi, ada gambar Nabi Daud. Dibuka lagi, ada gambar Nabi Sulaiman. Kemudian dibuka lagi, ada gambar dan seluruh nabi-nabi dan seluruh rasul, sampai gambar terakhir adalah yang dibuka dan diperlihatkan adalah gambar Nabi Isa alaihissalam. Para utusan ini semakin heran, dari mana gambar-gambar dan apa yang disampaikan oleh Kaisar Heraklius ini. Nabi-nabi yang disebutkan itu sama dengan nabi-nabi yang para sahabat ketahui, yaitu nabi-nabi yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian bertanya, wahai Kaisar, dari mana kau mendapatkan gambar-gambar ini? Kata Kaisar Heraklius, tahukah kalian, dulu ketika Nabi Adam alaihissalam masih hidup, pernah meminta kepada Allah agar diperlihatkan anak cucunya yang menjadi nabi setelahnya. Maka Allah kemudian menurunkan gambar-gambar ini dan diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam bisa melihat anak cucunya yang menjadi nabi dan menjadi rasul, yang mengemban amanat dari Allah SWT. Itu adalah semuanya sudah tertera dalam gambar itu. Maka gambar-gambar itu kemudian disimpan oleh Nabi Adam alaihissalam, disimpan di perbendaraannya di kawasan Maghrib, di kawasan barat. Gambar yang disimpan ini kemudian ditemukan oleh Raja Zulkarnain ketika mengadakan ekspedisi menuju ke barat, karena kita tahu Zulkarnain ini menguasai kawasan timur sampai kawasan barat. Lalu Zulkarnain kemudian menyerahkan kepada Nabi Daniel. Lalu sampailah gambar-gambar itu di tangan Kaisar Heraklius. Para utusan pun kemudian setelah menyerahkan surat dari Abu Bakar, kemudian surat juga sudah dibaca
dibaca oleh Raja Heraklius, dan ternyata Raja Heraklius kemudian mengatakan, aku ini sebenarnya tidak ingin lagi menjadi raja karena aku tahu bahwa kerajaanku ini akan menjadi kerajaan kecil yang nanti akan tunduk pada kerajaan kalian. Lalu Raja Heraklius kemudian mengatakan, saya minta maaf, saya tetap tidak bisa meninggalkan agama saya karena posisi saya. Karena Raja Heraklius ini masih tidak mau meninggalkan akidahnya untuk berpindah kepada akidah yang baru. Namun begitu, hingga para utusan ini kemudian diberi hadiah, dimuliakan, kemudian mereka diberi bekal yang baik dan hadiah yang banyak, kemudian dibawa ke Madinah. Makanya inilah salah satu yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi pun sebenarnya Nabi pernah mengirim utusan kepada Kaisar Romawi, dan Kaisar Romawi saat itu juga menerima dengan baik. Dan ketika utusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah juga membawakan hadiah-hadiah yang banyak dari Raja Romawi. Ini berbeda perlakuannya dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Raja Persia. Raja Persia merobek-robek surat itu sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa, sampai memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala merobek-robek kerajaan ini. Dan berbeda terhadap kekaisaran Romawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mendoakan, adamallahu mulkahu, mudah-mudahan Allah melanggengkan kerajaan. Dan betul ternyata kekaisaran Romawi itu terus berdiri tegak sampai waktu yang cukup lama setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kerajaan Persia, karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mazzaqallahu mulkahu, mudah-mudahan Allah menghancurkan dan merobek-robek kerajaan, karena merobek-robek surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para utusan ini kemudian pulang ke Madinah menghadap Abu Bakar, menceritakan pada Abu Bakar apa yang dilihat. Lalu Abu Bakar mengatakan, jika Allah menginginkan kebaikan, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada Kaisar Heraklius. Maka kalau Allah menginginkan, pasti dia mendapatkan hidayah. Pertanyaannya kemudian, lalu kemana gambar para nabi dan gambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena terakhir gambar itu berada di tangan Kaisar Romawi yang bertahta di Konstantinopel dan di Syam, di Suriah. Para ulama banyak memperdebatkan, boleh jadi gambar-gambar para nabi itu masih ada sampai sekarang. Bahkan gambar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada sampai sekarang. Dan banyak yang menduga gambar itu sampai sekarang boleh jadi tersimpan di Roma, di Vatikan. Karena di Vatikan itu masih tersimpan peninggalan-peninggalan dan karya-karya peninggalan-peninggalan yang masih orisinil dan tersimpan rapat, tidak pernah dibuka. Dan itu dirahasiakan tempatnya. Allahu a'lam.